Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Dan ini dia bagian berikutnya, Sekamar Kos dengan Dia, dari Mas Rian, Afrian 015. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Sekamar Kos dengan Dia. Setelah pengecekan itu, ibu kembali tertidur. Dan aku masih berusaha untuk tidur dan mengistirahatkan diriku. Sedangkan Aruna sepertinya sedang berkeliling memastikan keadaan sekitar. Perlahan mataku mulai merasakan kantuk yang sedikit demi sedikit membuatku tidak sadar dan akan segera tertidur. Namun di saat diriku akan segera terpejam, aku melihat kamar ini kembali dibuka dari luar. Namun tidak ada kata seperti tadi yang dikatakan perawat saat masuk. Setelah itu aku melihat sosok bayangan putih berjalan melewatiku, dan ternyata bau busuk yang menyengat itu kembali tercium. Dan karena itu mataku kembali terbuka dan melihat ke arah sosok bayangan putih itu berjalan. Sosok putih itu berjalan ke arah ibu, dan saat aku bertanya, "Siapa kamu?" Sosok itu membalikan badannya ke arahku sehingga terlihat wujudnya yang menyerupai seorang wanita tua dengan rambut terurai acak-acakan, ditambah muka yang penuh dengan nanah dan darah yang mengalir dari mata dan hidungnya. Sontak hal itu membuatku kaget dan seketika mengeluarkan sebuah gumpalan energi yang langsung kuhempaskan pada sosok tersebut. Namun malah apesnya Aruna tepat sekali muncul di hadapan sosok itu, yang kemudian membuat sosok wanita dengan nanah dan darah di muka itu terpental akibat serangan dari Aruna. Dan energi yang sudah terlanjur kuhempaskan ke arah sosok itu malah mengenai tubuh Aruna, yang membuat tubuh Aruna terpental sedikit. Ya, hanya untung saja energi yang tercipta saat kaget itu kecil, tidak sebesar yang aku keluarkan untuk menghajar Barzam dan Gufron. Aruna, maaf refleksku tadi karena sosok itu. "Kamu tidak apa-apa kan?" tanyaku pada Aruna. Lumayan juga kekuatanmu yang sekarang. Pantas saja Barzam dan Gufron terpental sama seranganmu," ucap Aruna sambil menahan nyeri mungkin. "Apakah sesakit itu Aruna? Padahal itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan serangan yang aku berikan ke mereka. Tapi sekali lagi aku minta maaf ya, tidak sengaja." Kembali aku meminta maaf. "Iya, tidak apa-apa. Justru bagus sekarang kamu mulai bisa menggunakan ilmu yang sudah diajarkan," ucap Aruna tersenyum. Saat kita berdua sedang berbicara, tiba-tiba sosok wanita tadi datang kembali. Kali ini dia datang dengan tangan siap mencekekku. Kuku panjang dan hitam itu siap untuk menembus leherku. Namun kali ini, karena aku dalam kondisi tidak siap dan tidak menyadari kedatangan sosok wanita ini, aku sama sekali tidak mengeluarkan energi untuk bertahan ataupun untuk menyerang. Namun Aruna yang selalu siap sedia kemudian melesat ke arahku dan kemudian kembali memberinya serangan yang kali ini sayangnya bisa ditahan oleh wanita bernanah ini. Pukulan Aruna berhasil tangkis dan tangannya malah kini dalam genggaman wanita tersebut. Aku yang tadi terkejut karena sosok wanita ini menyerang tiba-tiba yang membuatku terjatuh ke bawah. Aruna berusaha menyerang dengan tendangannya yang kuat dan berusaha untuk keluar dari cengkraman wanita itu. Namun hal sama kembali terulang. Tendangannya pun kembali bisa ditangkis dengan mudah oleh wanita itu. Kali ini wanita itu akan berbalik menyerang Aruna dengan gigitannya. Ternyata sosok wanita ini bisa membuka mulutnya sangat besar, seakan-akan ingin memakan Aruna sekali lahap. Aku yang melihat itu dari bawah karena terjatuh tadi, kemudian mengumpulkan beberapa energi lebih kuat dari tadi dan kemudian kuhempaskan pada makhluk itu. Dan alhasil seranganku mampu membuatnya terpental ke atas dan melepaskan Aruna dari genggamannya. Suara erangan dari makhluk itu keluar, tanda dia merasa sangat kesakitan akibat seranganku.
Karena merasa ini bukan serangan biasa, aku memutuskan untuk melakukan Rogo Sukmo sesuai yang sudah diajarkan Mbah Margono. Aku melatihnya cukup lama dan kini sudah cukup bisa untuk melakukannya sendiri. Sebenarnya aku tidak berani jika tidak bersama seseorang yang bisa menjagaku dalam mode seperti ini. Kapanpun aku lengah dalam menyerang, jiwaku bisa dibawa oleh jin untuk disandra. Sebenarnya cukup beresiko, namun makhluk ini perlu diberi pelajaran supaya tidak menyerang orang sembarangan. Aruna yang sudah terlepas dari genggaman wanita tersebut kemudian mulai berjaga kembali. Aku pun telah berhasil keluar dari ragaku, dan kini tubuh astralku siap untuk bertarung bersama Aruna melawan wanita itu. Sebenarnya ini adalah pilihan yang salah. Aku menggunakan ilmu Rogo Sukmo karena aku harus menjaga tubuh astralku agar tidak terluka. Di lain itu, aku juga harus menjaga tubuh asliku. Wanita tadi sudah kembali lagi, namun kali ini dia kembali dengan luka akibat seranganku tadi. Tangan yang tadi dia gunakan untuk menggenggam tangan dan kaki Aruna terlihat seperti hampir putus akibat seranganku. Tapi hal itu tidak membuatnya untuk menyerang kita. Dengan tangan yang terlihat hampir putus kali ini, dia menyerang kami dengan berlari kencang hingga menimbulkan angin saat dia bergerak. Aku berusaha untuk mendekat pada tubuh ibu. Aku tidak mau dia mencelakakan ibu dan aku tidak mau kecolongan lagi. Perisai gaib mulai kubuat dan kupersiapkan untuk menjaga tubuh ibu supaya tidak diserang makhluk itu. Aku berusaha menganalisa pola serangannya. Beberapa kali dia berlari zigzag, kemudian mendekat dan menyerang dengan menggunakan gigi-giginya yang tajam. Saat serangan itu, bau busuk sangat terasa dan nanah yang menetes seolah mengganggu konsentrasiku. Untuk yang tidak terbiasa dengan wajah sosok ini, ada kemungkinan akan muntah. Aruna mencoba berlari mengikuti pola gerakan makhluk ini, sembari menyerang membabi buta karena kecepatan makhluk ini lebih cepat dibanding gerakan Aruna dan Sinta. Apalagi di ruang sekecil ini, pergerakan kita menjadi sangat terbatas. Beberapa serangan yang diberikan Aruna tidak dapat menyentuh tubuh sosok ini. Aku mulai membaca pergerakannya, kapan dia berlari zigzag, kapan dia menyerang dengan gigitannya, dan kapan dia akan berlari lagi. Aku memberikan kode pada Aruna supaya dia masuk dalam rencanaku. Aruna kemudian mencoba menghadangnya dari arah depan sehingga dia bergerak zigzag, dan saat itu aku mulai melesat dan berusaha memegang leher sosok tersebut. Dan ternyata pergerakan yang coba aku baca benar. Aku kemudian menangkap leher makhluk tersebut, lalu aku banting dia ke lantai tentunya menggunakan energi yang sudah aku buat. Berdebah kau, apa yang sebenarnya kamu inginkan dari Ibu Rian? Tanya Aruna geram. Lepaskan aku manusia rendahan. Makhluk itu meronta-ronta. Tutup mulutmu makhluk menjijikan, gertak Aruna. Aku sungguh tidak kuat dengan bau yang muncul dari makhluk ini. Apalagi kali ini, aku harus memegangnya dan melihat penampakan wajah buruk rupanya dengan sangat dekat seperti ini. Cepat jawab, kataku apa yang kamu inginkan sebenarnya? Tanya Aruna kembali. Ini bukan urusanmu. Keluarga dia sudah berani ikut campur urusan tuanku. Jawabnya sambil tertawa. Tuanmu? Tuanmu siapa? Apa masih ada hubungannya dengan pertempuran itu? Tanyaku sambil menahan bau tidak sedap ini. Alah bocah ingusan, kamu tidak perlu tahu, yang jelas aku akan bawa kawan-kawanku sebentar lagi akan menyerang keluargamu. Jelas makhluk itu, dan tawanya terhenti karena hentakan kaki tepat di perut sosok ini. Siapa lagi yang melakukan hal itu kalau bukan Sinta? Dia sangat suka untuk merendahkan makhluk lain, apalagi jin dengan paras yang sangat jelek, buruk rupa, dan juga memiliki bau tidak sedap. Kau tidak dengar apa kata saudaraku, ha? Tinggal jawab saja apa yang dia tanya, tidak usah berbasa-basi, ucap Sinta yang tiba-tiba datang. Ini bukan urusan kalian. Berdebah kalian semua. Tanganku lepaskan, sakit. Makhluk itu meronta dan kesakitan karena kembali tangannya diinjak oleh Aruna. Posisinya kini dia benar-benar tidak bisa bergerak. Tanganku mencekik lehernya. Sinta menekan perutnya dengan kuat dan ditambah Aruna yang dengan sengaja menginjak tangan makhluk ini yang hampir terputus. Sinta yang merasa tidak sabar dengan jawaban yang tidak kunjung keluar dari mulutnya
kemudian mengeluarkan pedang andalannya, kemudian menusukkan pedang itu tepat di kepala sosok wanita itu. Aku yang kaget dengan perbuatan Sinta, kemudian melepaskan cengkeramanku pada lehernya dan bergerak mundur menjauhi sosok itu. Dari arah kepala wanita itu, pedang sudah menancap yang lalu oleh Sinta. Pedang itu digeser ke bawah hingga membuat tubuh makhluk itu terbelah menjadi dua. Aruna yang melihat kejadian itu hanya tersenyum sinis sambil terus menginjak tangan makhluk tersebut. Aruna seolah puas dengan Sinta yang telah membunuh makhluk itu. "Sinta, kamu sinting ya? Aku sedang mencari tahu siapa yang menyuruhnya, kenapa kamu bunuh dia?" Dengan sedikit emosi aku bertanya pada Sinta. "Hihi, aku Sinta kok Yan, bukan sinting. Kamu harusnya sudah tahu jawabannya dari tadi," jawab Sinta bercanda. "Ah, dasar cewek gila, udah tiba-tiba muncul main bantai pula. Aku kan belum tahu siapa tuannya," jawab aku kesal. Rian, kamu ini, aku udah tahu kok. Yang jelas ini masih ada hubungannya dengan pertempuran itu. Dan aku yakin kali ini ada dua orang yang menjadi dalang semua ini. Yang satu adalah dukun saat itu, dan yang satu lagi kita perlu cari tahu lagi, ucap Aruna sambil tertawa. "Tuh, Aruna aja udah tahu kok. Kamu ini gak berubah," ucap Sinta padaku. "Sudah kan? Sekarang kita harus kembali pada Tuan Aji," ucap Barzam yang ternyata dari tadi ada di sana melihat kita cekcok. "Loh, Barzam, sejak kapan kamu di situ?" tanyaku heran. "Tentu sejak Putri Sinta ada di sini juga. Dia memintaku untuk mengantarnya kemari karena dia masih khawatir padamu dan Rian, dan terus memaksa. Makanya daripada ngoceh terus dan buat kacau, aku terpaksa menuruti," ucap Barzam. Ternyata Barzam bisa kalah juga cuma karena ocehan Sinta ya, tawaku puas sambil melirik Sinta. "Biarlah, karena aku masih peduli padamu," jawab Sinta sedikit jengkel. Sudah, ayo kita pergi sebelum Tuan Aji mengetahui kita di sini," ucap Barzam, dan seketika itu juga mereka pergi. Setelah mereka berdua pergi, membawa aku pun kembali pada ragaku, sedangkan Aruna tetap menemaniku di sini hingga pagi menjelang. Walaupun makhluk itu sudah hilang, tapi ruangan ini masih terasa sedikit bau tidak sedap yang membuatku agak mual. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Rasa kantuk masih kurasakan, ditambah badan yang terasa sangat lelah, seolah semalaman aku tidak beristirahat sama sekali. Aku mencoba melihat kondisi ibu yang ternyata sudah terbangun terlebih dahulu karena ingin melakukan sholat tahajud seperti biasanya. Lalu kutanya padanya, "Bagaimana ibu berwudu?" Ternyata ibu berwudu dengan cara tayamum. Ibu sebenarnya ingin membangunkanku, tapi melihat diriku yang terlihat kelelahan, jadi ibu mengurungkan niatnya untuk membangunkanku. Sedikit siang, sekitar pukul 9 pagi, bapak datang sambil membawa sarapan pagi. Aku memang belum sarapan karena aku tidak tega jika harus meninggalkan ibu sendirian di sini. Bapak melihatku sangat kelelahan, kemudian bapak pergi ke sudut-sudut kamar tempat ibu dirawat ini sambil membacakan doa. Mungkin bapak sedang membuat pagar gaib karena tahu kalau semalam aku tidak bisa tidur karena ada yang menggangguku saat akan istirahat. Setelah selesai membuat pagar gaib, bapak kemudian duduk di sampingku dan berkata, "Kamu istirahat dulu saja, ibu biar bapak yang jaga. Tubuhmu sudah terlalu lelah, sana tidur dulu. Kurang beberapa hari lagi kamu menikah. Jangan sampai drop kamu," ucap bapak menyuruhku tidur. Aku yang merasa memang sangat lelah kemudian tidur mengistirahatkan badanku. Aku terlelap dengan cepat dan tanpa terasa jam sudah berjalan selama 3 jam dan hampir tiba untuk sholat duhur. Aku ternyata dibangunkan oleh Via yang sudah berada di sana, dan bapak sedang keluar mencari makan siang untuk kita berempat. Karena Mbak Surti sudah ada di sana sedang membantu menggerakkan kaki dan tangan ibu supaya terbiasa untuk bergerak lagi. Adi Wilaga pun turut hadir di sana sebagai pelindung Via. Wajah was-was masih terus ditambahkan oleh Adi Wilaga karena penciumannya yang sangat tajam. Dia mencium bau darah dari makhluk semalam yang telah berhasil dibunuh Sinta dan Aruna. Namun Adi Wilaga berkata, "Malam ini pun kamu harus berjaga-jaga lagi. Mungkin dengan kematian sosok yang kemarin malam akan membuat marah orang yang berusaha mencelakaimu dan berusaha mengirimkan peliharaannya yang lebih kuat lagi," ucap Adi Wilaga. Setelah Adi Wilaga berkata demikian, tiba-tiba dari arah kaca jendela terdengar suara "Bruak!"
Suara kaca jendela seperti terhantam oleh sesuatu yang membuatku dan beberapa orang yang sedang berada di ruangan itu menoleh ke arah jendela karena kaget dengan suara yang tiba-tiba muncul di sana. Via kemudian mencoba untuk mencari tahu apa yang membuat kaca mengeluarkan suara seperti itu. Dan saat melihat ke sekeliling jendela, Via tidak menemukan apapun di sana. Jika ada seseorang yang melemparkan sesuatu, harusnya ada bekas di kacanya, namun ini tidak ada. Dan jika ada burung yang menghantam kaca ini, harusnya juga ada tanda burung itu jatuh. Tapi dari kejadian itu yang membuatku heran. Bapak entah tahu atau tidak dengan sumber suara tersebut. Namun yang jelas Bapak masih terlihat santai, duduk di salah satu sudut ruangan sambil menikmati secangkir teh yang ternyata dibuatkan oleh Via tadi. Setelah Via tidak mendapatkan petunjuk untuk suara tersebut, kemudian semua menganggap itu adalah burung yang mungkin menabrak kaca jendela tersebut. Untuk Adi Wilaga dan Aruna terlihat santai saja, seolah sudah tahu apa yang sedang terjadi. Aku kemudian menyentil Aruna meminta apa sih sebenarnya yang telah terjadi. Tapi yang ada, Aruna malah cuma cekikikan sambil berkata, "Kepo ya." Wasu, batinku. Semakin kesini malah semakin mirip Sinta. Aku kira dia bakal lebih waras dibanding Sinta, ternyata malah sama aja. Tadi ada serangan Denrian, tapi berhasil dihalau oleh pagar yang dibuat oleh ayah Denrian. Jelas Adi Wilaga. Apakah semua ini belum berakhir? Dan apakah mereka akan berhasil membobol dinding itu? Tanyaku sedikit cemas. Itu tergantung dengan siapa yang menyerang dan seberapa kuatannya. Semua ini pasti memiliki batas maksimal untuk digunakan secara baik. Jelas Adi Wilaga. Karena aku merasa sedikit cemas jika hanya aku ditemani Mbak Surti yang nanti menjaga ibu di sini. Aku merasa takut jika nanti yang akan menggangguku adalah makhluk yang lebih kuat dibandingkan yang semalam. Oleh karena itu aku meminta Via untuk mengizinkan Adi Wilaga menemaniku di sini. Sebenarnya Via juga ingin ikut menemani ibu di sini. Namun karena ketentuan pihak rumah sakit yang hanya mengizinkan 2 orang dari keluarga untuk menjaga di sini, maka Via tidak bisa ikut menemani dan membiarkan Adi Wilaga bersamaku di sini bersama Aruna juga. Hari itu dihabiskan untuk merawat ibu yang semakin kemari kondisinya semakin membaik. Hanya saja karena mengalami penyakit stroke, maka memerlukan beberapa terapi untuk memulihkan kondisi ibu saat itu. Malam hari pun datang. Ekspresiku mulai berubah dari yang tadinya biasa saja, kini berubah sedikit cemas. Bapak dan Via harus pulang karena jam jenguk sudah habis. Tadi pun Mbah Margono sempat datang kemari untuk menjenguk ibu dan memberikan sedikit air yang sudah diberi doa. Doa dengan harapan untuk mempercepat proses pemulihan atau penyembuhan ibu. Dan mereka semua kini harus pulang dan tersisa aku dan Mbak Surti yang menunggu ibu di rumah sakit ini. Sepertinya Aruna dan Adi Wilaga sadar akan ekspresiku yang berubah ketika mereka semua pulang. "Kamu kenapa, Yan?" "Gak usah takut, kan ada kita di sini yang siap membantu kamu," ucap Aruna mencoba menenangkan. "Benar apa yang dikatakan Putri Shin." Perkataan Adi Wilaga terpotong karena sodokan tangan Aruna dan kemudian melanjutkan lagi perkataannya. Maaf, maksud saya Putri Aruna, kita pasti bisa mengatasi ini bersama," ucap Adi Wilaga. "Semoga saja ya. Oh ya, kalian tolong jaga ibu dan Mbak Surti ya. Aku mau turun dulu beli sate lontong, lapar banget rasanya." Aku memerintah mereka sambil beranjak pergi. Mereka berdua hanya mengangguk tanda bersedia. Aku pun kemudian keluar dari kamar perawatan ibu dan langsung beranjak ke arah lift untuk menuju ke lantai 1. Suasana saat itu bisa dibilang sangat sepi. Beberapa lampu sudah mulai dimatikan yang sekiranya jarang orang yang melewatinya. Sesampainya di depan lift, aku menekan tombol lift dan menunggu hingga pintu lift terbuka. Saat aku menunggu di depan pintu lift, aku merasakan aura yang sangat dingin dan aura itu perlahan mendekat ke arah di mana aku berdiri. Saat itu aku sudah mengenakan jaket yang cukup tebal. Mengingat tempat tinggalku di daerah pegunungan, maka aku sudah biasa mengenakan jaket yang tebal. Namun dengan jaket setebal ini ternyata masih belum bisa menahan rasa dingin itu. Semakin dekat dan lama-kelamaan rasa dingin ini seperti di puncaknya.
Tanganku mulai merasakan dingin yang teramat sangat, padahal posisinya sudah berada di dalam jaket. Bahkan saat aku bernafas pun mengeluarkan sebuah uap, layaknya kita saat bernafas pada pagi hari. Wah, ada yang tidak beres sepertinya. Saat aku akan mencoba membuat sebuah perisai perlindungan, dari arah belakang muncul suara seorang laki-laki setengah baya. Tidak usah kamu membuat perisai, aku tidak akan melukaimu. Walau aku sebenarnya ingin sekali mencelakaimu, aku merasa terganggu akan kehadiranmu di sini, ucap lelaki setengah baya itu. Aku pun membalikkan tubuhku untuk mengetahui siapa yang menciptakan aura seperti ini. Saat aku membalikkan badan, kulihat sosok lelaki berpakaian dokter, namun hanya saja setengah badannya adalah badan laba-laba. Sedikit geli aku melihat wujud dari lelaki ini, karena tidak biasanya aku melihat makhluk-makhluk seperti ini. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku sedikit geli melihat kakinya. Kenapa kamu geli melihat wujud sepertiku ini? Haha, dasar manusia, merasa dirinya paling sempurna, merasa diciptakan dengan wujud yang paling indah. Makhluk paling sombong itu kalian, bukan kami, ucap lelaki itu. Mau apa kamu sebenarnya? Hahaha. Kapan kamu mau pergi? Kamu membuat semua penghuni di sini merasa tidak nyaman. Banyak makhluk yang lebih kuat dari kami di sini yang datang semenjak kamu ada di sini. Kenapa kalian tidak melawan? Aku akan pergi jika ibuku sudah diperbolehkan pulang. Dan kamu jangan berani-berani mengganggu ibuku. Jika saja berani, akan kuhabiskan seluruh penghuni di tempat ini. Sombong sekali. Aku tahu kamu tidak akan melakukan itu. Kamu berani berkata demikian karena ada penjagamu yang bersedia melakukan apapun untukmu, kan? Dasar tidak berguna. Aku yang tidak kuat berada di sana karena hawa dingin yang sangat menusuk dan kebetulan pintu lift terbuka. Aku pun langsung masuk ke dalam lift dan tidak menghiraukan apa yang lelaki itu katakan. Setelah masuk ke dalam lift, ternyata di dalam lift tersebut sudah ada seorang bapak tua. Yang setelah aku masuk, bapak tua itu langsung mengajakku bicara. Dingin sekali kah? Sampai aku melihatmu seperti menggigil seperti itu. Hahaha. Bapak tua itu bertanya sambil tertawa. Aku hanya menjawab sambil menggeleng. Hahaha, sudahlah, dasar. Biar aku bantu menghangatkannya. Kembali aku dikejutkan dengan tiba-tiba suhu di dalam lift menjadi hangat secara tiba-tiba. Namun setelah dirasakan suhu bukan kembali normal, melainkan terus meningkat hingga menjadikan ruangan ini sangat tidak nyaman. Bapak tua itu hanya tertawa sampai terbatuk. Ketawa aja terus sampai keluar belatung dari batukmu, batinku. Dan setelah berkata demikian dalam batinku, tiba-tiba malah bapak tua itu batuk sambil menutup mulutnya dengan tangan dan menunjukkan padaku setelah hanya tangan yang penuh dengan belatung setelah itu. Wow, batuk seperti ini maksudnya? Sambil menunjukkan padaku isi tangannya. Terkejut dan hampir muntah aku dibuatnya. Dan bagaimana dia bisa tahu perkataanku di batin? Namun aku tidak terlalu fokus dengan belatung di mulut dan tangannya. Aku yang sudah tidak kuat dengan suhu yang semakin panas ini kemudian terus menekan tombol pada lift agar cepat terbuka. Namun yang diharap-harapkan malah tidak kunjung terbuka. Pintu lift seolah terkunci dan lift pun sepertinya dalam keadaan diam, tidak bergerak naik ataupun turun. Karena saking panasnya, lama-kelamaan pernafasan pun mulai sesak dan perlahan pandangan mulai kabur. Dan seperti biasa karena panik, hilanglah kesadaranku. Namun sebelum itu aku melihat kilatan menyambar masuk lewat sela-sela pintu lift dan bersambung. Sosok apakah itu? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih Mas Rian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.